Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati seluruh pengurus, ketua dan tentunya jajaran pengurus Majelis Ta'lim Nurul Qalbi. Tidak lupa juga untuk seluruh jamaah Majelis Ta'lim, ibu-ibu pengajian Nurul Qalbi, dan tentunya juga untuk MC kita. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dan keluarga besar selalu dalam kesehatan, dalam kelancaran, dalam kemudahan, dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan lindungannya. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah berikan jalan keluar dan kemudahan. Yang punya hajat keinginan Allah kabulkan hajat keinginan kita, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang Allah muliakan, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Qalbi yang Allah muliakan. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki bulan agung, bulan Sya'ban. Itu artinya kurang lebih 30 hari lagi kita akan masuk kepada bulan agung, bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, tema yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi yang mulia ini, sebagaimana yang diminta oleh panitia, berkaitan dengan menggapai keagungan bulan agung, bulan Ramadan. Kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu bahagia, apa keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Sampai disebutkan dengan bulan agung. Bahkan sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menunggu dan berdoa untuk sampai kepada satu bulan tertentu kecuali untuk bulan Ramadan. Disampaikan dari Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala Rajab yaqul, Rasul apabila masuk di bulan Rajab beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Artinya bahwa Nabi Muhammad 2 bulan minimal beliau sudah menanti dan berdoa kepada Allah agar disampaikan usia beliau sampai bulan Ramadan. Ini artinya menunjukkan apa agungnya bulan tersebut. Makanya kata para ulama, tidak ada satu pun bulan yang dinanti begitu luar biasa sambil berdoa memohon kepada Allah agar disampaikan usia beliau ke bulan tersebut selain bulan Ramadan. Kita lihat pertama apa keistimewaan bulan Ramadan. Di samping nanti apa yang kita perlu lakukan dalam rangka menggapai keutamaan bulan Ramadan ini. Pertama Bapak Ibu bahagia, bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah sebutkan namanya langsung dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran Bapak Ibu, tidak ada satupun bulan yang disebutkan namanya langsung dalam Al-Quran. Langsung namanya selain bulan Ramadan. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah menegaskan dalam satu tahun ada 12 bulan. 4 bulan diantaranya namanya bulan haram. Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. 4 diantaranya bulan haram. Tapi Allah dalam Al-Quran tidak menyebutkan apa saja yang 12 bulan itu. Allah juga tidak menyebutkan apa saja yang 4 bulan disebutkan dengan bulan haram itu. Tidak disebutkan. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran dengan namanya langsung hanyalah bulan Ramadan. Ini kata para ulama. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Bapak Ibu, dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahru Ramadan, tuh Allah menyebutnya. Bulan Ramadan.
bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Artinya Allah menyebutkan satu-satunya bulan, yaitu apa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Menunjukkan agungnya bulan tersebut. Bahkan kata para ulama, saking agungnya bulan tersebut sampai Allah menyebutnya tidak Ramadan saja Bapak Ibu. Tidak begini, Ramadan saja, tidak. Tapi Allah menyebutnya mengawali dengan kata bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini juga menunjukkan agungnya, mulianya bulan Ramadan. Karena Allah sampai menyebutnya dengan sebutan bulan Ramadan. Tidak Ramadan saja. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau menukil sebagian pendapat memandang makruh, kata pendapat ini di antara Imam Mujahid. Imam Mujahid seorang tabi'in luar biasa, ulama ternama. Imam Mujahid, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Imam Mujahid berpendapat makruh hukumnya. Sebaiknya jangan dilakukan, maksudnya makruh itu. Makruh hukumnya, dibenci hukumnya. Apa? Orang yang menyebut Ramadan, bulan Ramadan dengan Ramadan saja. Makruh hukumnya, kata beliau Imam Mujahid. Loh kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran tidak menyebut Ramadan, tapi menyebutnya apa? Bulan Ramadan. Al-Baqarah 185. Ini menunjukkan Allah mengagungkan bulan tersebut. Sehingga kata beliau, makruh kita menyebutnya Ramadan saja. Sebutlah sebagaimana Allah menyebutnya. Allah menyebut bulan Ramadan bukan Ramadan saja, tapi bulan Ramadan. Ini Al-Imam Mujahid dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Nah ini sekali lagi Pak Ragia menunjukkan bahwa bulan Ramadan bulan yang agung, satu-satunya bulan. Coba kita hitung ada berapa bulan Ibu dalam bulan Islam. Mulainya bulan apa? Ada 12 bulan. Dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan terakhir Dzulhijjah. Semua nama ini gak disebutkan oleh Allah. Gak ada kata Dzulhijjah dalam Al-Quran. Tidak ada kata Muharram dalam Al-Quran. Tidak ada kata Rajab dalam Al-Quran. Tidak ada kata Syawal dalam Al-Quran. Satu-satunya bulan yang disebutkan adalah bulan Ramadan. Sekarang saya bertanya, hari yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hari apa ini? Jumat, betul. Hari Jumat. Bahkan hari Jumat ini ada suratnya, surat Al-Jumu'ah. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah, disebutkan. Ada satu hari dalam Al-Quran, satu hari lagi dalam Al-Quran yang disebutkan. Apa Bapak Ibu? Kalau hari dalam Al-Quran disebutkan dua hari disebutkan. Kamis, tidak ada Ibu Kamis, mohon maaf. Sabtu, hari Sabtu. Innama ju'ila Sabtu, Sabt. Jadi maka Sabtu disebutkan, Jumat disebutkan. Jadi hari yang disebutkan dalam Al-Quran ada dua, Sabtu dan Jumat. Tapi bulan yang disebutkan dalam Al-Quran cuma satu, yaitu bulan Ramadan. Baik. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah Allah memilih waktu Ramadan untuk diturunkan di Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Kenapa Allah memilih Ramadan diturunkannya Al-Quran? Kata para ulama, menunjukkan agungnya bulan tersebut. Karena tidak semata-mata Allah menurunkan kitabnya yang paling suci, yang paling agung, paling istimewa, yaitu Al-Quran, kecuali diturunkan di waktu yang mulia, di malam yang istimewa, oleh malaikat yang luar biasa, kepada Nabi yang sangat istimewa. Al-Quran semuanya. Bulannya diturunkan Al-Quran namanya bulan Ramadan, mulia. Malam diturunkannya Al-Quran malam Lailatul Qadar. Yang menurunkannya Al-Quran melalui malaikat paling istimewa, Jibril, ketuanya malaikat. Kepada sosok makhluk yang sangat mulia, paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah sampai menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, menunjukkan agungnya bulan Ramadan tersebut. Pertanyaannya Ibu, kalau ada yang bertanya begini, nah bukankah Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad berangsur-angsur 23 tahun? Apa maksud Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan?
Nah, coba ibu, siapa yang mau jawab ibu Rogia? Kalau ada yang bertanya. Kan Al-Quran diturunkan 23 tahun ibu ya kepada Nabi Muhammad. Ada yang di bulan Ramadan, ada yang di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi kenapa Allah dalam surat Al-Baqarah mengatakan bulan Ramadan, bulan diturunkan di Al-Quran? Maka jawabannya, Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan juga mufassirin yang lainnya. Bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad 2 tahap. Berapa tahap Bapak Ibu? 2 tahap. Tahap pertama dari Lauhul Mahfuz. Apa Lauhul Mahfuz? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah menyebutkan pusat informasi semuanya. Bagaimana persisnya? Wallahu a'lam. Lauhul Mahfuz. Allah menurunkan Al-Quran tahap pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah. Bait artinya rumah, izzah kemuliaan. Baitul Izzah. Awas ibu, di langit itu ada 2. Ada Baitul Ma'mur, ada Baitul Izzah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini kata para ulama Ka'bahnya untuk para malaikat. Berada di atas langit ke-7 kata para ulama. Yang kedua ada Baitul Izzah. Allah menurunkan Al-Quran 2 tahap. Tahap pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini diturunkan sekaligus. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi diturunkan sekaligus. Inilah yang dimaksudkan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Maksudnya Al-Quran yang diturunkan dalam tahap pertama. Dari Lauhul Mahfuz kemana Bapak Ibu? Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah itu? Di langit kedua, langit dunia, langit pertama, langit yang paling dekat dengan bumi. Wallahu a'lam di mana persisnya. Jadi artinya Nabi Muhammad menegaskan, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, bahwa dari langit, dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah yang berada di langit pertama. Ini diturunkan sekaligus, tidak berangsur-angsur. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas diturunkan semuanya ke sana, ke Baitul Izzah. Inilah yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jelas Bapak Ibu ya? Maka maksud firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, maksudnya Al-Quran yang diturunkan tahap pertama. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baru tahap yang kedua. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Inilah yang berangsur-angsur. Dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Ada yang diturunkan dalam bulan Ramadan, ada dalam Zulqa'dah, ada dalam Zulhijjah, ada dalam Muharram, ada dalam bulan-bulan yang lainnya. Diturunkan kurang lebih 23 tahun berangsur-angsur. Itu tahap yang kedua. Jadi maksud Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maksudnya adalah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu tahap pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama di antara Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi keutamaan Ramadan yang kedua adalah Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya Ibu, yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan Bapak Ibu bahagia kata para ulama. Itu ada satu malam yang Allah sampai menyebutnya lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu apa? Lailatul Qadar. Para ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar, malam mulia, malam istimewa itu adanya pada bulan Ramadan. Sepakat para ulama. Tidak ada perbedaan. Kapan persisnya? Wallahu a'lam. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, carilah kalau bisa kemungkinan besarnya di 10 hari terakhir. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau Ramadan tiba, khususnya di 10 hari terakhir beliau itikaf. Beliau awalnya itikaf di 10 hari pertama. Kemudian 10 hari pertama kedua. Kemudian ketiga terakhir. Kemudian beliau mendawamkan itikaf 10 hari terakhir terus-terusan. Terus-terusan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, ketika menjelaskan tentang apa Lailatul Qadar, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Makanya oleh karena itu, kemungkinan besar adanya Lailatul Qadar
di bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lalu kata para ulama, lebih lagi pada malam ganjilnya. Nanti kalau mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke Ramadan. 10 hari terakhir di berbahagia, termasuk malam ganjilnya, perbanyak ibadah. Kalau misalnya ibu-ibu gak mungkin itikaf di Masjidul Qalbi, ambil aja mazhab Imam Abu Hanifah. Untuk ibu-ibu boleh itikaf di rumah. Niatkan itikaf. Yaitu di musolla al-bait. Jadi memang kalau bagi yang berbahagia, kalau kita punya rumahnya memungkinkan. Kalau memungkinkan. Maka di rumah kita itu usahakan ada tempat khusus kayak musolanya, kayak masjidnya gitu. Musola khusus untuk sholat. Kalau memungkinkan. Jadi kita buat, pokoknya untuk sholat aja. Minimal sholat kita atau dengan keluarga kita. Dikhususkan, itu namanya musolla al-bait. Musola yang ada di rumah. Karena mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan. Jadi i'tikaf khusus untuk wanita, bukan untuk laki-laki. Khusus untuk ibu-ibu. Kata beliau, boleh i'tikaf dilaksanakan di dalam rumah. Di musola rumahnya. Kalau bagaimana kalau di rumah kita gak ada musolanya, gak ada tempat khususnya. Ya di mana saja. Yang biasa kita biasa sholat. Pokoknya di rumah aja. Tidak apa-apa. Perbanyak berzikir, beribadah, terus-terusan. Kalau memungkinkan, kita cari masjid yang mana yang kita bisa itikaf. Itikaf itu Bapak Bahagia, teorinya, aturannya. Boleh oleh laki-laki, boleh juga oleh wanita. Bahkan istri Nabi Muhammad SAW pun melakukan itikaf. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi Muhammad ini saking pentingnya itikaf. Beliau di akhir Ramadan, di akhir hayat beliau, itikafnya sampai 20 hari. Dari pertengahan sampai akhir Ramadan. Saking agungnya. Loh kenapa? Karena itikaf kita tersebut kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar yang adanya pada bulan Ramadan. Coba Bapak Ibu. Saking agungnya Lailatul Qadar sampai Allah menyimpan surat khusus. Surat Lailatul Qadar. Surat apa coba Ibu-ibu? Surat apa yang tentang Lailatul Qadar dalam Al-Quran? Al-Qadar. Maka surat Al-Qadar namanya bukan surat Lailatul Qadar. Maksudnya Al-Qadar. Maksud Al-Qadar Lailatul Qadar. Ini surat Ibu luar biasa. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Dari ayat pertama sampai ayat terakhir Allah menceritakan, menegaskan tentang Lailatul Qadar keutamaannya. Dari awal sampai akhir. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikat wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat Jibril turun dan para malaikat turun dan juga malaikat Jibril ruh turun pada malam tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian sampai waktu subuh tiba. Dari ayat pertama sampai terakhir semua menceritakan keutamaan Lailatul Qadar. Allah itu agak jarang menjelaskan demikian dalam satu surat tentang keutamaan. Biasanya dijelaskannya oleh Nabi Muhammad dalam hadis. Tapi khusus untuk Lailatul Qadar saking istimewanya dijelaskan dari awal sampai akhir surat. Semuanya berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ini adanya pada bulan Ramadan. Maka keutamaan bulan Ramadan berikutnya di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kita lihat sekarang yaitu penjelasan Rasulullah SAW. Keutamaan lainnya pada bulan Ramadan. Allah membukakan pintu-pintu surga. Allah mengunci pintu-pintu neraka. Ya Allah Akbar. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Diterima dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kalau bulan Ramadan tiba, maka Allah membukakan pintu-pintu surga. Allah mengunci pintu-pintu neraka dan Allah mengikat setan-setan. Semua pintu surga Allah bukakan. Coba Ibrahim, ada berapa pintu surga? Ada? Pintu surga ada berapa? Ada 8. Betul sekali ada 8. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Pintu surga ada 8. Ada 8. Di antaranya kata Rasulullah, pintu surga yang jumlahnya 8 akan dibukakan semua pintu itu bagi siapa? Bagi yang habis doa, habis wudu, berdoa membaca syahadat. Jangan lupa Ibu. Ini amalan kecil tapi pahalanya luar biasa. Habis wudu dengan baik kemudian mengucapkan doa, asyhadu an la ilaha illallah
Wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mau ditambahkan Allah maj'alni tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa tersebut syahadat setelah berwudu, nanti kelak pada hari kiamat semua pintu surga yang jumlahnya 8 dibukakan dan dia bisa memilih masuk dari pintu mana saja. Pintu surga ini ibu lagi tidak dibukakan oleh Allah kecuali di bulan Ramadan. Semua pintu-pintunya. Dan kembali sebaliknya, pintu-pintu neraka tidak dikunci oleh Allah selain pada bulan Ramadan. Bahkan setan-setan diikat. Loh, apa maksud diikat? Ada penjelasan para ulama. Sebagian ulama mengatakan diikat dalam pengertian diikat sebenarnya. Mulai setan yang paling hebat sampai yang paling biasa. Ini kata sebagian ulama. Loh, kalau demikian kenapa diikat tapi banyak kemaksiatan? Para ulama mengatakan kemaksiatan, perbuatan dosa itu bukan hanya oleh setan. Tapi dalam diri kita ada namanya hawa nafsu. Jadi kalau setan diikat gak menggoda, kita pasti digoda oleh hawa nafsu diantaranya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu membawa kita, memerintah kita hal yang tidak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian yang berikutnya godaan manusia selain setan kata para ulama adalah dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, baik hartanya, baik pasangan, baik segala macamnya, itu adalah godaan. Jadi oleh karena itu sebagian ulama memahami bahwa setan diikat betul-betul diikat. Yang kedua memahaminya, maksud setan diikat adalah setan diikat dalam artian kiasan majazi. Artinya siapa yang berpuasa dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, maka tidak ada lagi ruang setan untuk bisa menggodanya. Kenapa? Karena dia sudah berpuasa dengan sebaik mungkin. Ingat dengan Allah. Bukan hanya mulut yang dijaga, bukan hanya perut yang dijaga, bukan hanya makan dan minum. Tapi semua anggota tubuhnya dijaga dengan sebaik mungkin. Pandangannya, telinganya, mulutnya, semuanya. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi celah setan untuk bisa masuk menggoda hamba tadi. Maka keadaan setan seperti yang diikat. Ini pendapat yang kedua. Nampaknya lebih pas yang kedua ini. Ini maksud dari setan diikat. Kemudian yang berikutnya. Keutamaan dari Ramadan yang berikutnya adalah Ramadan bahagia, bulan pengampunan. Subhanallah. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ketika berbicara tentang bulan Ramadan, selalu balasannya adalah ampunan, ampunan dan ampunan. Misalnya kita lihat hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya, diterima dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan pahala dari Allah. Ini makanya usahakan baru niatkan, luruskan niat kita. Saya berpuasa Ramadan bukan niat yang lain tapi hanya karena Allah. Karena Rasul menggarisbawahi bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi yang berpuasa Ramadan dengan syarat dia berpuasanya karena dua hal. Imanan karena keimanan kepada Allah, ihtisaban karena hanya mengharapkan pahala dari Allah. Maka usahakan ibu-ibu, kalau ibu-ibu berniat sedang berpuasa Ramadan khususnya, jauhi oleh ibu-ibu niat sekalian diet, jangan. Kenapa puasa banyak? Biar kurusan dikit dah. Jangan ibu. Itu bisa menghilangkan pahala kita. Mengurangi keabdolannya. Kenapa kau rajin berpuasa? Ini asam urat naik terus ya, biar turun. Enggak. Niatkan karena Allah. Ketika ibu melakukan ibadah puasa karena Allah, maka dietnya, asam uratnya kurang, segala macamnya akan ngikut. Akan otomatis Allah ya ta'ala. Tapi ketika ibu niatnya misalnya untuk apa? Biar diet. Hanya untuk itu pahala puasanya tidak ada. Karena niatnya untuk diet. Dietnya pun belum tentu. Karena pas bukanya sama dengan 3 kali hari kita makan. Maka oleh karena itu luruskan niat. Maka Rasul menggarisbawahi siapa yang berpuasa Ramadan. Dengan apa? Imanan wahtisaban. Hanya karena iman kepada Allah. Ya Allah, harapan pahala hanya darimu ya Allah. Gak ada yang lain. Maka apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Bahkan bukan hanya ini. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah. Bukan hanya puasanya. Tapi juga yang melakukan tarawih di bulan Ramadan pun sama.
man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melakukan tarawih di bulan Ramadan dengan 2 syarat, jangan lupa ibu, karena Allah, iman kepada Allah. Hanya harapan pahala dari siapa? Dari Allah, bukan karena suami, apalagi karena mertua atau karena calon mantu, bukan, tapi semata karena Allah dan hanya harapan dari Allah. Apa kata Rasulullah? Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan ada hadis yang lain, ibu. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, juga yang lainnya. Ada tambahan, hadisnya sahih. Apa tambahannya? Rasul mengatakan bukan hanya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, tapi ditambah wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tuh, subhanallah. Bagi siapa? Bagi yang berpuasa dan melakukan qiyam Ramadan. Ini keutamaan luar biasa. Sampai ampunan untuk bulan Ramadan, ampunan dosa, ampunan, semua pahala-pahala. Melakukan qiyam Ramadan, ampunan dosa. Ini ampunan dosa, ini ampunan dosa. Itulah kata para ulama keutamaan bulan Ramadan. Loh, kenapa begitu kok ampunan-ampunan? Ada hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Saddidu wa qaribu abshiru, fa innahu la yudkhilul jannata amaluhu." Kata Rasulullah, ingat, ibadah seseorang bukan satu-satunya yang menjamin dia masuk ke surga. Bukan hanya itu aja. Bukan karena itu. Kemudian kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah anda pun demikian? Rasul menjawab, wala ana, betul saya pun demikian. Yang paling utama selain ibadah yang kita lakukan, yang membuat kita ke surga, selain ibadah kita yang kita kerjakan, apa? Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmah. Kalau Allah memberikan 2 hal, ampunan dan rahmat kasih sayangnya. Nah, di bulan Ramadan nanti ibu lagi, Allah mencurahkan dua-duanya ini. Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, diterima dari Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW menyebutkan, kata Rasulullah SAW, 10 hari pertama Ramadan rahmah, 10 hari kedua maghfirah, ampunan, 10 hari ketiga dijauhkan dari api neraka, itqum minan nar. Tidak ada untuk bulan yang lain Bapak Ibu berbahagia kecuali untuk bulan Ramadan. Sebulan pertama rahmat Allah, ampunannya, kemudian rahmatnya, kemudian juga dijauhkan dari api neraka. Tidak ada diberikan kecuali hanya untuk bulan agung, bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, bulan Ramadan bulan yang sangat dinantikan, bulan yang sangat istimewa dan luar biasa. Allah mencurahkan ampunannya, rahmatnya, bahkan dibebaskan dari api neraka. Ini saya dapatkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad sahih, diterima di Abu Hurairah, bahwa pada bulan Ramadan ibu berbahagia, kata Rasulullah, akan banyak hamba-hamba Allah yang Allah berjanji akan membebaskannya dan menjauhkannya dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga besar semua kita, amin Allahumma amin, dan muslimin muslimat semuanya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya bi isnadin sahih, dengan sanad sahih dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW ketika berbicara tentang bulan Ramadan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Allah akan banyak membebaskan hamba-hambanya dari sentuhan api neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Setiap malam Allah akan banyak membebaskan hamba-hambanya dari sentuhan api neraka hanya di bulan Ramadan. Tiap malam itu. Makanya kalau kita lihat penjelasan para ulama, subhanallah, di antara sampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bagaimana salafun salih dahulu menghadapi Ramadan. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para ulama menyambut bulan Ramadan, subhanallah, luar biasa. Sampai disebutkan biasanya para ulama dahulu kala begitu mendatang Ramadan, tiap malam mandi. Agar apa? Agar fresh malamnya. Kemudian siangnya istirahat sebentar, sejenak, qailulah, biar malamnya semangat gigi untuk apa? Untuk ibadahnya. Jadi malam betul-betul dioptimalkan untuk baca Quran, untuk tarawih, untuk zikir, untuk doa. Loh, kenapa? Karena setiap malamnya Allah akan banyak membebaskan hambanya dari sentuhan api neraka. Tiap malam ibu. Makanya subhanallah, mudah-mudahan kita masuk dalamnya.
Maka ibu berbagi, kalau misalnya ini mohon maaf, kalau misalnya ibu-ibu lebih senang mana? Ramadannya 29 hari apa 30 hari? tergantung hilal sih ya. Coba para ulama, kalau Ramadannya 30 maka lebih alhamdulillah. Loh kok lebih alhamdulillah? Karena nambah satu malam. Meskipun kata para ulama Nabi Muhammad SAW, beliau mendapatkan Ramadan, yaitu puasa Ramadan, itu 9 kali. 8 diantaranya semua 29 hari. 8 kali. Hanya 1 kali yang beliau berpuasa berapa? 30 hari, ini kata para ulama. Namun ala kulli hal, bahwa setiap malam di bulan Ramadan Allah banyak membebaskan apinya, membebaskan hambanya dari sentuhan api neraka. Ini bahagia tidak pernah didapatkan dalam bulan-bulan yang lainnya kecuali bulan Ramadan. Ya Rabb, mudah-mudahan termasuk dalamnya. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya kata para ulama, keutamaan bulan Ramadan apa bahagia? Allah melipat gandakan pahala ibadah kita. Allah melipat gandakan pahala ibadah kita. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin." Qala Allah azza wa jalla, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Puasa ini balasannya besar sekali. Pun demikian hadis yang lainnya, "Man tatawwa'a fi khaslatan min khisal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa." Wa man adda fihi fariidah kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Siapa yang pada bulan Ramadan kita melakukan sunat, pahalanya seperti wajib pada bulan-bulan yang lainnya. Kita melakukan wajib pada bulan Ramadan, pahalanya seperti 70 kali melakukan kewajiban pada bulan-bulan yang lainnya. Ini ibu berbahagia tidak didapatkan kecuali pada bulan Ramadan. Itu di antara keagungan Ramadan. Maka oleh karena itu, sikap kita nanti insya Allah menghadapi Ramadan apa? Yang pertama bahagia, dari sekarang kita. Dari sekarang kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menyampaikan usia kita pada bulan Ramadan dan bisa memberikan kekuatan kita untuk mengoptimalkan Ramadan. Karena banyak, ya mudah-mudahan kita tidak termasuk dalamnya, yang bertemu dengan Ramadan terus, tapi seperti bulan-bulan yang lain gak ada bedanya. Saya Nabi Muhammad sampai menunggu. Maka kita berdoa kepada Allah bukan hanya sampai kepada bulan Ramadan. Tambahkan oleh ibu. Apa doanya? Ya Allah, mudah-mudahan berikan kekuatan kepada hamba-Mu ini untuk bisa mengoptimalkan bulan Ramadan nanti. Optimal dengan ibadah. Sampai optimalkan dari sekarang. Maka doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis dari Anas bin Malik kata Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW berdoa dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkahi di bulan Rajab, berkahi di bulan Sya'ban, sampaikan usia pada bulan Ramadan. Yang kedua, kita perbanyak ibadah dari sekarang, start dari sekarang. Sebagai bentuk isinya pemanasan dalam keistilah kita. Jadi biar kita kalau lari pagi udah pemanasan, jadi segar, mudah sananya. Jangan dimulai langsung larinya, pemanasan dulu. Apa pemanasannya? Dari sekarang memperbanyak puasa. Karena baginda Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban beliau sangat banyak berpuasa. Loh, kenapa banyak berpuasa? Ya karena waktu yang sebelum Ramadan sebagai bentuk latihan juga. Puasa sunat yang belum qada, selesaikan qada. Kemudian juga memperbanyak mulai berzikir, berdoa, terus memperbanyak Al-Quran. Sehingga nanti sampai di bulan Ramadan gak berat lagi karena dibiasakan. Udah dimulai, udah dibiasakan dari sebulan-bulan sebelumnya. Pas masuk Ramadan, udah gak berat lagi. Puasa yang kita lakukan gak berat lagi. Kenapa? Udah dimulai dari bulan Sya'ban. Udah dimulai sejak bulan Rajab. Jadi tinggal melanjutkan. Yang berikutnya bahagia, usahakan oleh kita. Nanti pas sampai bulan Ramadan, ingat bahagia. Puasa kita bukan hanya mulut dan perut, tapi semua anggota tubuh kita. Para ulama mengatakan siyanatul jawarihis tsamaniyah. Jagalah ketika sedang berpuasa bahagia apa? Anggota badan kita yang 8. Loh, 8 apa 8 anggota badan kita? 1 mata kita. Yang kedua mulut kita. Kemudian yang berikutnya hidung kita. Udah 3 tuh. Yang keempat telinga kita. Yang kelima tangan kita. Yang keenam kaki kita. Ketujuh, kemaluan kita. Kedelapan, hati kita. 8 anggota tubuh yang kita jaga. Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan hidungnya karena hidung gak ada, diganti dengan kepala. Pikiran kita.
pikiran kita. Di 8 anggota badan ini kita jaga sebaik mungkin. Loh, kenapa demikian? Kok bisa begitu? Karena Ibu Ragia, kita menginginkan puasa Ramadan optimal. Kita menginginkan semua keutamaan bulan Ramadan kita raih, kita dapatkan. Jangan sampai Rasulullah SAW menegaskan, sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak ada balasan kecuali rasa haus dan dahaga saja. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai, juga Imam Ahmad dalam sunannya. Rubba sa'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash, kata Rasulullah. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi pahalanya hanyalah rasa haus dan lapar. Hanya lapar dan haus. Itulah pahalanya. Kenapa? Kata para ulama, karena puasanya hanya dari yang membatalkan puasa, dari yang masuk ke perut atau mohon maaf di bawah perut, tidak menjaga semua anggota tubuhnya, khususnya yang 8 tadi. Kita jaga bagian. Mulut kita jaga. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Coba bayangkan lagi, sampai Rasul mengatakan demikian. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya. Siapa yang ketika puasanya tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor atau perbuatan-perbuatan jahat yang merugikan orang lain, yang membahayakan orang lain, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak akan memberikan pahala dari tidak makan dan tidak minumnya dia. Maka ada para ulama fikih menyebutnya dengan ada al-muftirat dan ada al-muhbitat. Apa al-muftirat dan al-muhbitat? Al-muftirat artinya yang membatalkan puasa kita. Kita jaga, jangan makan, jangan minum sengaja. Yang kedua, al-muhbitat. Apa al-muhbitat? Yang menggugurkan pahala puasa kita. Yang menghilangkan pahala puasa kita. Atau yang mengurangi pahala puasa kita. Jangan sampai. Kita jaga. Maka anggota tubuh kita, khususnya yang 8 tadi, kita jaga. Pandangan kita. Khususnya ini mohon maaf lagi ya. Zaman sekarang, mungkin orang di rumah tapi dia bisa berbahaya. Lebih dahsyat daripada mulutnya. Dia diam di rumah. Tapi berbahaya. Kenapa? Tangannya yang bergerak. Jari-jarinya yang bergerak. Wush. Hati-hati bagi ya. Pas bulan Ramadan usahakan. Bukannya bulan Ramadan sebenarnya. Dalam semua waktu. Tapi khususnya pada bulan Ramadan. Khususnya pada bulan Ramadan. Kita tahan. Kita jaga. Pokoknya ibu yang berbahagia yang dinamakan puasa, kata para ulama, usahakan. Sampai ke level kedua, kata Imam Al-Ghazali. Puasa al-khusus. Syukur-syukur di level ketiga, khusus. Bukan puasa awam saja. Puasa awam hanya menjaga apa? Dari makan, dari yang membatalkan puasa. Khusus. Menjaga dari yang membatalkan dan yang menghilangkan pahala kita, anggota tubuh kita. Kita jaga, usahakan. Mulut kita usahakan. Khususnya mulut lagi. Udah. Maka kata para ulama begini. Kata para ulama tidak ada satupun anggota tubuh kita yang harus kita penjara dalam waktu lebih lama selain mulut kita. Betapa dengan mulut ibu lagi jadi ribut semua orang. Dengan mulut ditangkap polisi. Dengan mulut membuat orang perang. Dengan mulut menjadi suasana kacau. Semua. Maka Rasul sampai mengatakan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Sampai menjadikan ini ukuran keimanan yang sebenarnya. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan au liyasmut. Maka berkatalah yang baik kecuali diam atau diam. Kalau enggak berkata baik, maka diamlah. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan juga menegaskan, ingat, enggak ada satupun kata yang keluar, huruf yang keluar, kalimat yang keluar kecuali semuanya dicatat oleh 2 malaikat. Siapa Bapak Ibu? Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun Atid. 2 malaikat mencatat kita. Usahakan. Jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai melukai orang lain. Makanya dijaga mulut kita dengan sebaik mungkin. Pun demikian pandangan kita. Ya Allahu Akbar. Zaman sekarang subhanallah. Semua hal ada di sini Ibu. Dunia ada di sini. Kita bisa jalan-jalan ke Mesir lewat sini. Jalan-jalan ke Amerika lewat sini. Jalan-jalan ke Prancis lewat sini. Sampai ke Gunung Dieng pun bisa ke sini.
Sampai ke kampung ke Ciamis saya pun bisa naik ini. Ke Aceh sini. Semua dari sini. Bahkan ditambah ibu-ibu sekarang. Gak perlu datang lagi ke pasar. Gini aja. Tiba-tiba paket. Allahu Akbar. Semua ada di sini. Bahkan sekarang gak perlu bawa uang. Ibu tinggal truk. Astagfirullahaladzim. Semua di sini ibu. Truk. Ya Allahu Akbar. Ibu mau kontak siapa saja dari sini juga. Mau transfer dari sini juga. Bahkan subhanallah semua ada di sini. Yang positif, yang negatif di sini ada. Ibu mau sekarang belajar ngaji, gak ada alasan untuk gak bisa ngaji. Sambil sekarang di sini kemudian ada guru kita datang ke Nurul Qalbi ini. Gak ada alasan untuk saya gak ada waktu lagi untuk apa? Untuk datang ke pengajian. Ibu duduk di rumah sambil saya begini bisa juga. Gak ada alasan. Gak ada alasan ibu. Saya mohon maaf belum bisa masak. Gak ada alasan ibu. Buka di sini. Mau sambal terasi lah ada di sini. Kemudian sambal hijau semua ada di sini. Masakan Aceh, masakan Sunda, masakan sampai masakan Eropa pun ada di sini semuanya. Masakan Mesir ada di sini berbahagia. Mandi di sini, kebuli di sini, semua di sini. Dunia sekarang di genggaman kita gini. Tinggal kita pakai apa ini berbahagia. Yang baik ada, yang tidak baik lebih banyak lagi. Liatin di sini loh, di sini, segala macam. Ya Allahu Akbar sampai gak terasa 2 jam aja dengan ini. Pak, sholatnya sebentar dulu, istirahat sebentar. Masih capek nantilah biar seger istirahat sholatnya, biar fresh sholatnya. Sambil nunggu sholat nanti buka ini. Tiba-tiba udah sholat belum, cepat tuh, 5 menit lagi mau asar. Gak kerasa, 1 jam 2 jam gak kerasa. Allahu Akbar. Jaga pandangan kita, khususnya pada bulan Ramadan ibu. Ini sebenarnya positifnya luar biasa banyak sekali. Ambil yang positifnya, yang negatifnya tinggalkan. Orang bisa menghasilkan uang jualan lewat sini. Gak punya toko, gak perlu sewa toko. Tek. Orang langsung dikirim. Subhanallah. Luar biasa. Alhamdulillah. Pergunakan dengan sebaik mungkin. Jaga mulut kita. Jaga pandangan kita. Lalu apa yang lagi? Jaga tangan kita ini zaman sekarang. Bukan lagi mencuri zaman sekarang. Bukan lagi gaplok, enggak. Cuma ngirim pesan hoax misalnya. Nyebar kemana-mana. Udah membenci si A, membenci si B. Dan segala macam. Na'udzubillah. Jangan juga bantu ikut menyebarkan ibu lagi ya. Pokoknya yang berkaitan. Saya gak ikut partai politik apapun. Gak ada ibu lagi ya. Cuma saya apapun bentuk hal yang demikian jauhi bagi. Jauhi. Menyebarkan ini kita nggak tahu masalahnya, ikut menyebarkan ikut dapat dosa juga. Udah nggak usah. Kenapa? Ini berkaitan dengan aib orang lain, berkaitan dengan kesalahan orang lain, kita nggak tahu, bukan ahlinya, bukan bidangnya, nggak usah ikut menyebarkan. Ada tambahan, kalau nggak disebarkan maka nggak mungkin, nggak ada. Ancam-ancaman begitu, masa mengancam? Yang disebarkannya tidak baik. Tapi yang baik-baik silakan ibu optimalkan, sambil demikian, sambil itu. Tapi ingat lagi ya, ini penting juga zaman sekarang. Ibu masalah agama jangan semua ditanyakan ke AI zaman sekarang. Ada lagi Neng luar biasa. Ada Neng di internet luar biasa. Dia bisa berubah foto. Neng Gemini namanya. Ibu saya pernah diminta foto harus pakai jas. Saya nggak biasa pakai jas. Tenang Ustaz, nggak usah pakai jas katanya. Kata murid saya di UIN. Dimasukkan ke Neng Gemini AI ke Gemini. Subhanallah langsung pakai jas, pakai dasi, lebih ganteng lagi dari aslinya. Subhanallah luar biasa. Nah belakangan hati-hati lagi ya. Jangan masalah-masalah ibu tanyakan masalah agama ke AI. Itu jadikan sebagai awal-awal. Lebih afdolnya apa? Tanyakan langsung ke guru. Karena yang di AI itu tergantung siapa yang ngisi. Ngisinya informasi tentang ini akan munculnya itu. Apa hukumnya maulid Nabi langsung bid'ah dolalah. Karena yang isinya banyak begitu. Maka kita kalau yang berkaitan dengan agama usahakan bagian. Tidak bertanya dengan demikian. Tapi datang kita tanya ke guru kita. Sehingga jelas. Karena bahaya. Bisa nih lihat. Kata AI juga begini. Akhirnya hancurlah keluarga. Hancurlah tetangga. Hancurlah segala macam. Waliyadzubillah. Nah ini jadi jaga oleh kita. Termasuk sebagai jangan lupa. Ketika Ramadan nanti. Biar keutamaan Ramadan kita dapatkan. Bukan hanya mulut dan semuanya. Yang lebih penting dan tidak kalah pentingnya. Jaga hati. Ini jaga hati. Dari apa ibu? Dari iri. Dari dengki. Dari sombong. Imam Al-Ghazali mengatakan di antara sebab orang sombong apa ibu Ragia?
1 ilmu, 2 harta, 3 ketaatan di antaranya, ketaatan. Orang dengan harta bisa sombong karena punya kelebihan harta. Makanya Fir'aun sombong, Qarun sombong, orang-orang sombong yang disebutkan dalam Al-Quran, semuanya orang-orang berduit. Orang-orang berpunyai kedudukan luar biasa. Orang kaya raya. Gak ada yang miskin. Yang miskin sombong, apa yang sombongin? Maka kata Nabi Muhammad, ada orang yang kebangetan. Sangat kebangetan. Siapa kebangetan? Orang miskin sombong. Orang miskin sombong, apa yang disombongkan? Maka oleh karena itu kita hati-hati. Kadang hati ini kita kalau gak kontrol, gak kita jaga, terpleset ke sana. Lihat orang, orang kok merendahkan. Lihat orang kita pandang sebelah mata, tidak diperbolehkan. Bahkan ingat kata para ulama begini, mohon maaf. Jika ada orang menghormati orang lain karena hartanya, ini Imam Al-Ghazali, kalau tidak salah kitab Bidayatul Hidayah mengatakan demikian. Ada orang misalnya hormat ke seseorang karena semata-mata hartanya, bukan karena usianya. Kita menghormati lebih tua, dianjurkan oleh kita cium tangan lebih hormat. Karena dia berilmu, silakan dianjurkan. Karena dia misalnya lebih banyak ilmunya, kita dianjurkan. Tapi kalau orang hanya nunduknya, hormatnya karena semata-mata hartanya, apa kata para ulama? Faqad dhahaba thulutsa dinihi. Telah hilang 2/3 agamanya. Gak boleh. 2/3 agama hilang. Kalau orang nunduk hormat hanya karena melihat hartanya. Dia orang kaya banyak hartanya, jadi kita harus hormat. Nah. Tidak boleh. Tapi kalau beliau lebih tua, oke. Cium tangannya gak ada masalah. Kalau dia lebih berilmu, silahkan. Dia misalnya yang pernah menolong kita, silahkan. Dia yang pernah berbuat baik pada kita, mangga, kebaikan. Atau dia yang lebih senior, silahkan. Tapi kalau melihat dia orang kaya, dia pejabat, dia mobilnya 7, di bawah semuanya tuh lihat. Misalnya, satu besar, satu kecil, satu bis, satu yang kecil, misalnya. Lalu kita hormat dengan segala macam, hanya karena hartanya. Faqad dhahaba thulutsa dinihi. 2/3 agamanya udah hilang. Enggak. Tapi bukan berarti kita lihat orang lain sombong, enggak. Kita melihat dia tamu kita hormati. Dia lebih kecil kita sayangi. Kemudian beliau misalnya datang ke kampung kita hormati. Jangan kemudian begitu, wah akhirnya kita juga songong. Nah, enggak demikian. Tapi jangan dijadikan standar menghormati orang yang hanya karena melihat hartanya. Hanya melihat hartanya. Maka oleh karena itu jaga hati kita. Tidak iri, tidak dengki. Ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Coba bahagia. Betapa banyak amal-amal istimewa. Amal-amal besar. Hancur. Bukan pahala yang diraih. Tapi malah siksa dari Allah. Gara-gara apa? Gara-gara hati. Contoh. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahih. Kata Rasulullah. Kelak pada hari kiamat ada 3 manusia yang pertama kali akan dihisab. Yang pertama gugur syahid di medan perang. Meninggalnya ibu gugur syahid di medan perang. Syahid di medan perang. Allah panggil, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, alhamdulillah saya membela agamamu. Saya sampai meninggal syahid di medan perang. Dan aku lakukan semua ini karenamu. Kata Allah, bohong kamu. Kamu melakukan itu bukan karenaku. Tapi biar dipanggil sebagai orang apa? Seorang pahlawan. Seorang pemberani. Lalu kata Allah, hai malaikat, lemparkan dia ke dalam neraka. Padahal dia gugur syahid. Dia perang, mengorbankan nyawanya. Tapi hatinya gak lurus. Bukan karena Allah. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Ada sebaliknya. Ada orang yang hatinya tulus. Betul-betul penyayang, gak melihat apapun juga tulus. Allah berikan balasan apa? Berikan surga dan ampunannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Seorang wanita dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan pelacur, mohon maaf. Baghyun min baghaya Bani Israel, kata Rasulullah. Dia pelacur pada masa Bani Israel. Dia berangkat, haus, dia minum, lalu lihat anjing. Dia tolong anjing, hatinya bersih. Gak ada apapun juga, gak ada balasan ingin ini dan itu, enggak. Apa Allah berikan? Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan ke dalam surganya. Oh, jaga hati bahagia. Maka Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah gak melihat rupa kita, gak melihat badan kita tinggi, pendek, kulitnya putih, kuning, sawo matang, sawo busuk, setengah busuk. Gak lihat Allah, Allah gak melihat itu semuanya.
Allah gak melihat harta kita juga. Yang Allah lihat dua, kata Rasulullah. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hati dan amal. Maka jaga ketika puasa khususnya. Bahkan dari sekarang. Dari sekarang dan selama-lamanya. Khususnya pada bulan Ramadan. Hati kita yang selalu penyayang. Lihat orang apa? Ini kata para ulama begini. Ingin tahu hati kita sakit atau tidak, lihat. Ketika lihat orang. Ketika lihat ada orang susah. Apa hati kita berbicara? Apakah kita pantesan dia susah, kagak pernah kerja, ya syukurin dah. Nah, ini sedikit masalah, Ibu. Ini sedikit masalah. Ketika kita keluar rumah, kata Imam Al-Ghazali, usahakan semua apapun makhluk Allah yang kita lihat, kita katakan dia lebih baik dari saya. Kalau kita masih mengatakan kita yang lebih baik dari dia, maka ada hal yang akan membawa kepada kesombongan, khawatir membawa ke sana. Kalau kita melihat orang susah kemudian syukurin, hati kita sedang bermasalah, perlu dibengkel. Kalau sebaliknya melihat orang senang, bagaimana? Oh, dia senang begini-begini. Pantesan aja orang suaminya ini aja, orang dia kerja juga jahat. Lah ya, bermasalah juga. Orang lain senang, alhamdulillah. Orang lain mudah-mudahan Allah berikan jalan untuk dia bisa bangkit lagi. Demikian, usahakan demikian. Ini khususnya pada bulan Ramadan, Ibu bahagia. Biar apa? Biar kemuliaan puasa tadi bukan hanya menjaga mulut dan buah perut, tapi juga semua keutamaannya yang kita raih. Terakhir, yaitu kita optimalkan dengan ibadah. Ramadan, Ibu, yang pertama, apa yang kita lakukan? Puasa dan sebaik tadi. Yang kedua, kalau memungkinkan, Ibu bahagia, kita berbagi makanan, khususnya berbuka. Sehingga kita satu hari puasa, tapi nilainya di hadapan Allah sama dengan 50 orang berpuasa. Loh, kok bisa? Hari ini kita puasa, kita ngasihkan makanan ke 50 orang. Sama dengan apa? Kita berpuasa satu hari tapi 51 pahalanya. Satu kita, kemudian 50 yang kita makan. Makanannya gak perlu berat-berat. Apa saja, mau minum aja, mau kurma saja, apa saja. Mau dimakannya pas berbuka atau setelahnya. Yang penting ngasihkan untuk dia berbuka. Mau dia kaya atau mau dia miskin, gak ngaruh. Kayak ini bukan berkaitan infak dan sedekah. Tapi siapa manfattara shaiman, kata Rasulullah. Siapa memberikan makanan berbuka orang yang berpuasa, maka bagi dia falahu ajruhu min ghairi ayyan qusa min ujuri syai'. Tidak, maka bagi dia dapat pahala dari orang yang diberikan makan tadi tanpa berkurang sedikit pun. Berikutnya apa lagi? Usahakan tarawih tiap malam, jangan putus. Kecuali kalau halangan. Kalau halangan mau tarawih juga, pokoknya jangan putus, kata ustaznya. Bukan, kalau halangan jangan, nggak boleh. Kalau halangan Ibu di rumah aja, insya Allah selama halangan dihitung tarawih terus. Bagi yang biasa tarawih, Ibu tarawih terus-terusan tiap minggu, tiba-tiba satu minggu datang halangan. Maka selama satu minggu itu, Ibu tetap dihitung orang yang melaksanakan tarawih. Jangan lupa baca Quran terus. Alhamdulillah tadi ada mau insya Allah ada tadarusan. Hadir Ibu lagi ya, mumpung Ramadan. Bismillah. Bilang ke suami, Mas tolong sebentar, saya berikan waktu 1 jam mau tadarus di Nurul Qalbi. Ibu dan darus datang ke sini. Berkahnya bukan hanya untuk ibu. Tempatnya, suami juga dimakin dilancarkan. Anak-anak kita, rumah kita, semua aspek yang kita berada di dalamnya berkah dengan izin Allah. Al-Quran. Targetkan minimal 1 kali khatam minimal. Kemudian yang berikutnya apa yang lagi? Kemudian nanti lagi misalnya ada malamnya tahajud, silakan teruskan. Tahajud isi juga. Kemudian perbanyak infak sedekah yang memungkinkan. Yang tidak memungkinkan dengan apa saja. Yang infak sedekah. Rasul kan banyak sekali infak sedekah pada bulan Ramadan. Beliau sangat dermawan, kata Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi Rasul lebih dermawan lagi manakala di bulan Ramadan seperti angin yang berhembus. Saking luar biasanya. Kemudian perbanyak berdoa. Berdoa karena setiap waktu di bulan Ramadan itu adalah mustajab doanya. Perbanyak zikir dan juga amal-amal saleh yang lainnya. Sehingga insya Allah semua keutamaan bulan Ramadan dengan izin Allah dapat kita raih dengan optimal dan maksimal biiznillah taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab, Ustaz? Ya Ibu, silakan kita jawab. Ibu, silakan yang mau bertanya. Ibu coba tepuk tangan, siapa aja yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tempat di surga dan di neraka itu masih ada bulan-bulan seperti sebelumnya, seperti bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fiik wa jazakillah khairan katsir. Ini pertanyaan bagus sekali. Apakah setelah nanti insya Allah kita semua di surga di akhirat nanti, apakah masih ada bulan ini, bulan itu, dan lain sebagainya? Para ulama mengatakan, pertama, hukum yang berlaku di akhirat berbeda dengan hukum yang berlaku di dunia. Di dunia, jika matahari hanya misalnya kurang lebih 30 meter dari badan kita, kita jadi air, hancur. Di akhirat tidak. Rasul menggambarkan, menjelaskan dalam hadisnya ada 7 matahari di atas kepala kita. Jaraknya tidak sampai ribuan kilometer. Hanya beberapa meter saja. Tapi gak meninggal dunia. Yang kedua, hukum yang kedua misalnya. Nanti di akhirat, harinya pun beda. Satu hari tidak lagi sama dengan kita 24 jam. Jadi harinya ada yang mengatakan 1000 tahun waktu di dunia satu hari. Bahkan para ulama mengatakan nanti di surga tidak ada lagi malam. Artinya bahwa orang-orang tidak lagi tidur. Ini hukumnya kan berbeda. Orang kok bisa dia nggak tiduran? Iya bisa nanti. Di dunia kalau orang nggak tidur bisa waduh sakit badannya hancur. Di akhirat tidak. Kenapa demikian? Orang nanti ahli surga tidak lagi dia tidur. Karena jangan sampai ada satu waktu, satu detik pun dia tidak menikmati surga. Kalau kita tidur misalnya kita nggak menikmati nikmat tersebut. Maka oleh karena itu kata para ulama nanti tidak lagi ada namanya tidur. Semuanya menikmati. Dan tidak perlu lagi ada kewajiban kita sholat, tidak puasa. Udah gak inget lagi waktu ini apa. Kenapa? Udah kita tinggal menikmati semuanya. Bahkan mohon maaf kata para ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ahli surga dia mohon maaf tidak buang air kecil. Tidak buang air besar. Tidak kemudian terap. Gak ada juga yang demikian. Gak kemudian kentut mohon maaf gak ada juga. Batuk gak ada juga. Suaranya dengan penuh enak semua. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Gak ada perkataan, "Woi, di mana kamu? Woi, aku di sini." Gak ada lagi. "Woi, udah buat roti belum? Yo badminton." Gak ada lagi. Suaranya dengan tenang semuanya. Gak ada lagi kebencian dalam hati kita. Maka oleh karena itu para ulama nanti kita tidak lagi mengenal dengan bulan ini, bulan itu gak ada lagi. Karena semua udah tinggal kenikmatan semuanya. Saking kita menikmati sudah gak ingat lagi ini apa. Kita kan ingat bulan biasa apalagi tanggal-tanggal berkaitan dengan gaji misalnya. Tanggal berapa? Aduh, pasti tanggal 16 aja misalnya. Kemudian juga tanggal 1 ini mulai itu. Di dunia. Nanti sudah tidak ada lagi. Jadi betul-betul kita menikmati semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat lagi ya, hukum yang berlaku jangankan di akhirat nanti, di alam kubur saja itu berbeda dengan hukum di kita di dunia. Jadi hukumnya berbeda sama sekali. Yang kita buat di dunia itu kan gak mungkin, gak masuk akal. Itu buat dunia. Tapi nanti di akhirat hukumnya sudah berbeda. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ini bulan Syawal. Betul sekali. Lebih tepatnya nanti kita insya Allah malam nisfu Sya'ban Betul sekali. harus kita disunahkan. Betul. Berpuasa itu tepatnya hari apa? Betul. Kemudian apakah dalil yang untuk maksudnya menyuruh kita untuk puasa sunnah? Betul. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan katsira. Pertanyaan yang sangat bagus sekali Bu. Barakallahu fiik. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda begitu banyak berpuasa pada bulan Sya'ban?" Rasul kemudian menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban bulan yang umumnya orang lalai. Karena dia berada di antara 2 bulan agung istimewa, Rajab dan Ramadan. Hadis ini menjadi dalil betapa puasa di bulan Sya'ban disunnatkan. Karena Rasulullah SAW banyak berpuasa. Maka ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda banyak berpuasa pada bulan Sya'ban?" Oleh karena itu, maka bulan Sya'ban ini Bapak Ibu silakan melakukan puasa sebanyak mungkin. Hanya nanti Ibu, nah ini khusus dalam mazhab Syafi'i. Kalau sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban, gak boleh puasa. Puasa sunat.
puasa sunnah. Kecuali ada beberapa keadaan. Misalnya pertengahan bulan Sya'ban. Ini kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud Rasul bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, jangan kalian berpuasa. Ini. Maka dalam mazhab Syafi'i, dari pertengahan Sya'ban sampai Ramadan jangan berpuasa kecuali satu puasa wajib. Ada yang qada masih boleh, enggak apa-apa. Sekalipun sehari sebelum Ramadan enggak ada masalah karena puasa wajib. Yang kedua, orang yang biasa puasa sunat masih boleh. Biasa Senin Kamis terus, Senin Kamis. Biasa puasa Daud terus, enggak apa-apa. Meskipun lewat dari pertengahan bulan. Nah, adapun yang memang puasanya jarang-jarang. Atau yang ketiga, dia puasa dari hari sebelumnya. 14 puasa, 15 puasa, maka 16 boleh, 17 boleh, 18 boleh, 19 boleh, terus sampai akhir boleh. Tapi jangan putus. Kalau putusnya 14, 15, 16, 17 puasa, 18 batal, 19-nya jangan lagi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Di 3 keadaan boleh untuk puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Puasa wajib, atau yang kedua biasa puasa sunat. Yang ketiga kalau puasa nyambung dari sebelumnya, dari misalnya 14, 15, 16, 17 dan seterusnya. Itu baru boleh dikatakan. Selain itu enggak boleh. Misal begini, saya jarang puasa sunat, bukan puasa wajib juga. Enggak puasa misalnya tanggal 5, 14, 15 enggak puasa. Tiba-tiba tanggal 18, aduh, enak nih kalau puasa. Saya mau puasa aja karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini hemat saya adalah enggak apa-apa kita ambil biar kita persiapan Ramadan, kecuali kalau kita memang puasanya puasa wajib qada. Kalau qada boleh terus. Bahkan ibu usahakan qada jangan sampai lewat Ramadan berikutnya. Usahakan sudah selesai dari sekarang. Nah, ini itu dalil-dalil tentang anjuran puasa bulan Sya'ban. Betul, termasuk nisfu Sya'ban, jangan dilupakan lagi. Nanti ibu-ibu akan mendapatkan itu Sya'ban di internet, di WA. Hadis-hadisnya dhaif segala macam. Ya, kita hormati pendapat. Kita ambil pendapat para ulama. 4 ulama mengatakan, 4 mazhab mengatakan nisfu Sya'ban itu adalah malam istimewa. Malam luar biasa. Hadis-hadisnya betul banyak yang dhaif, tapi dhaifnya diambil karena memang dhaifnya enggak terlalu parah dan ini berkaitan dengan keutamaan amal kata para ulama. Di samping juga ada hadis yang sahihnya. Maka di antara hadis dikatakan kata Rasulullah SAW, sanadnya dhaif tapi enggak apa-apa untuk fadhil amal. Begitu datang pas di Sya'ban apa kata Rasulullah SAW? Faqumu lailaha wa sumu naharuha. Puasalah pada siang harinya dan melakukan sholatlah pada waktu malamnya. Maka nanti pas malam nisfu Sya'ban perbanyak berdoa ibadah. Karena kata para ulama bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam penentuan untuk setahun ke depan. Meskipun jumhur ulama mengatakan itu pada malam Lailatul Qadar, tapi sebagian ulama mengatakan itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Artinya di malam nisfu Sya'ban Allah kembali menyampaikan kepada malaikat di catatan malaikat, wahai malaikat catat setahun ke depan rizki seseorang begini, umur seseorang begini, siapa yang akan meninggal, semua hal termasuk siapa yang haji, termasuk semua hal yang berkaitan untuk setahun ke depan. Di catatan malaikat. Itu ditentukan pada malam nisfu Sya'ban. Maka dianjurkan kita memperbanyak doa. Ada para ulama mengatakan kalau bisa Yasin 3 kali. Meskipun enggak wajib. Mau Yasin sekali, mau 2 kali, mau Ar-Rahman enggak ada masalah. Hanya para ulama mengatakan Yasin 3 kali. Kenapa? Karena Yasin itu banyak keutamaannya. Banyak istimewaannya. Yasin pertama diniatkan misalnya untuk panjang umur, sehat, barokah. Kemudian untuk rizki. Kemudian yang ketiga untuk dijauhkan dari bala musibah misalnya. Saya bilang enggak apa-apa. Kemudian sunat tasbih misalnya. Intinya perbanyak berdoa. Semalaman malam nisfu Sya'ban. Dan ini disampaikan Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Imam Syafi'i mengatakan balaghana anna du'a yustajabu fi 5 layalin. Telah sampai kepada kami riwayat bahwa doa akan dikabulkan dalam 5 malam. Di antaranya malam nisfu Sya'ban. Dan disampaikan juga oleh Ibnu Umar, sahabat Rasulullah SAW, sama juga. Malam nisfu Sya'ban, malam mustajab untuk berdoa. Perbanyaklah berdoa. Maka nanti pas malam nisfu Sya'ban, tanggal berapa? Sekarang ini hari Rabu. Saya melihat, gak tahu sekarang apakah mulai tanggal 1 Sya'ban atau kemarin. Kemarin, berarti sekarang hari 2. Hari kedua. Sekarang apa? Rabu. Selasa 1 Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin malam Selasa, malam nisfu Sya'ban insyaallah. Nisfu kan pertengahan Sya'ban. Pertengahan kita bulan tanggal berapa Ibu? 15, tanggal pertengahannya. Berarti malam pertengahan malam ke-15. Kali kita enggak ada 31. Jadi malam ke-15 insyaallah
Senin malam Selasa. Senin malam Selasa insya Allah nanti kita merayakan malam nisfu Sya'ban. Mau di rumah, mau di masjid silahkan. Adapun misalnya nanti ada yang mengatakan itu bid'ah segala macam, ya kita hormati juga. Kita saling menghormati. Gak perlu ini, saling menghormati. Tapi yang jelas para ulama menganjurkan betul-betul mengoptimalkan kita pada malam nisfu Sya'ban. Kalau ada yang kelebihan harta sambil infak sedekah. Zaman sekarang subhanallah, infak sedekah bisa kapan saja dari ini. Malam-malam bisa kirim kemana misalnya. Atau kita niatkan, ya Allah saya niat infak sedekah sekarang. Pelaksanaannya besok, pelaksanaannya 2 hari berikutnya. Tidak ada masalah juga. Yang penting kita niatkan pada malam nisfu Sya'ban berbanyak ibadah dan kebaikan. Termasuk yaitu berdoa. Atau juga, nah kami kalau di Mesir dulu biasa melakukan sholat tasbih. Jadi habis maghrib kita baca Yasin 3 kali. Nah biasanya kan itu sampai Isya tuh. Habis Isya nanti sholat tasbih. Kalau nggak sampai Isya tasbih dulu. Kemudian Isya kemudian ada ceramah. Nanti doa terus. Habis Yasin doa, habis terus. Betul-betul. Habis Isya biasanya ada ceramah terus. Ceramah ilmu. Kemudian nanti pas malamnya qiyamul lail atau tahajud. Nah itu kita optimalkan. Sholat tasbih. Udah pernah Ibrahim sholat tasbih Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kalau bisa sekali seumur hidup paling tidak. Kata Rasul demikian. Berapa rakaat? 4 rakaat. 300 kali baca tasbih. Nah ini usahakan kita berjamaah. Kalau sendiri repot juga. Ini berapa tasbihnya? Ini berapa tasbihnya? Demikian. Khairun ala-Quran. Demikian wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Betul. Baik. Betul. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah fiik wa jazakillah khair katsir Ibu. Pertanyaan bagus sekali Ibu. Masya Allah. Jazakillah khair katsir. Luar biasa Ibu. Subhanallah. Beruntung sekali anak-anak Ibu. Beruntung sekali mantu-mantu Ibu. Didoakan terus. Ini penting Ibu lagi. Ini sangat penting sekali. Doa orang tua itu mustajab. Doa seorang istri mustajab juga. Maka apa yang ibu lakukan sudah betul sekali. Dan ini justru yang dianjurkan untuk semua ibu-ibu dan semua bapak-bapak. Hanya memang kan bapak-bapak umumnya di luar. Di luar. Ibu-ibu sudah. Jadi pondasi. Kemudian kekuatan bapak-bapak dan keluarga itu ada di ibu-ibu. Ingat Ibu lagi ya. Doa yang begitu didengar oleh Allah. Khususnya doa seorang wanita. Mau dia sebagai ibu. Mau dia sebagai mertua. Mau dia sebagai istri, mau dia sebagai anak. Wanita sangat didengar oleh Allah SWT. Dalilnya apa ya bagian? Surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah ini turun karena doa seorang wanita. Dia dimaki-maki oleh suaminya. Dikatakan zihar namanya. Kemudian mengatakan saya tidak mau kecuali mendengar dari Allah. Langsung menurunkan ayat tentang ini. Sampai turunlah surat Al-Mujadilah. Di ayat pertamanya. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum. Jadi apa yang ibu lakukan Masya Allah luar biasa. Dan betul. Kemudian jangan lupa juga mendoakan muslimin muslimat semuanya. Kenapa demikian Ibu lagi ya? Kata malaikat kata Rasulullah SAW demikian. Setiap kali kita mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ada malaikat yang menjawab doa kita. Misal begini. Ya Allah kita lihat ada orang ini. Ada orang misalnya beliau sakit. Kita lihat di jalan. Ya Allah sembuhkan dia. Sembuhkan dia ya Allah. Nah, ini namanya doa bizohril ghaib. Apa doa bizohril ghaib? Doa yang mana kita mendoakan orang lain dan orang lain yang kita doakan gak tahu kalau kita mendoakannya. Ini di antara waktu mustajab berdoa.
Jadi waktu mustajab berdoa, mendoakan orang lain dan orang lain gak tahu kita mendoakannya. Ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, kata Rasulullah, ada malaikat yang mengatakan, walaka mithluh, walaka mithluh, walaka mithluh. Amin ya Allah, dan semoga engkau berikan juga untuk dia yang mendoakan tadi. Kita mendoakan orang lain, ya Allah sehatkan dia. Kata malaikat, amin, semoga engkau juga sehat. Begitu. Setiap kali kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, hakikatnya kita mendoakan untuk diri kita. Maka oleh karena itu dalam agama kita, selain kita mendoakan keluarga kita, apalagi mantu semuanya, Masya Allah luar biasa, kita doakan juga muslimin, muslimat semuanya, bahkan semua makhluk Allah yang lainnya. Dan pada saat itu, kita juga mendapatkan doa dari malaikat seperti yang kita doakan untuk mereka. Bahkan kata para ulama, kalau kita mendoakan satu doa, satu detik bisa mendapatkan pahala banyak. Kapan? Kalau kita mengatakan Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah ampuni muslimin muslimat semuanya. Maka dalam satu waktu kita mendoakan tadi, satu detik kita mengatakan tadi, jumlah muslimin muslimat yang masih hidup atau yang masih ada berapa? 5 miliar misalnya. Dalam 2 detik kita mendapatkan pahala 5 miliar. Jadi sekali lagi, Masya Allah, itu betul sekali. Apa yang ibu lakukan sangat tepat sekali. Mendoakan kita, keluarga kita, anak-anaknya, titipkan semua kepada Allah. Mantu kita semuanya. Dan juga orang lain, muslimin muslimat atau semua makhluk Allah yang lainnya. Nah kita didoakan waktu di dunia ini, termasuk orang-orang yang non-muslim punya didoakan. Ya Allah berikan hidayah, sehat, dan apa-apa. Itu kebaikan. Dianjurkan demikian. Yang kedua ibu, Masya Allah. Untuk puasa bulan Sya'ban, tidak harus 1 bulan penuh. Jangankan 2 minggu ibu yang berbahagia. 1 hari, 2 hari pun jadi. Tidak apa-apa. Jadi misalnya insya Allah target sekarang insya Allah Sya'ban puasa 3 minggu. Tapi agak turun dah sedikit. Jadi 2 minggu insya Allah. Turun lagi 1 minggu. Akhirnya cuma 2 hari. Gak ada masalah. Yang penting kita berpuasa di bulan Sya'ban. Apapun berapa banyak pun silahkan. Makin banyak alhamdulillah. Kalaupun tidak hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Maka itu pun tidak ada masalah. Yang penting kita berpuasa di bulan agung. Maka para ulama mengatakan demikian lagi. Kalau bisa. Semua sunnah Rasul kita pernah melaksanakannya meskipun sekali seumur hidup. Puasa Sya'ban kita pernah. Puasa Rajab kita pernah. Insya Allah dengan izin Allah. Selain pahala kita raih. Selain keberkahan kita dapatkan. Juga insya Allah kita Allah berikan kesehatan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini bagi. Oh ada mohon doa. Oh mohon doa. Oh bang ibu mohon. Oh silakan ibu bang ibu. Betul ibu. Betul. 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 Masya Allah tidak ada masalah berbahagia. Sebagian ulama mazhab Syafi'i memandang sunnah berpuasa pada hari kelahiran. Hari kelahiran. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kenapa anda banyak berpuasa pada hari Senin? Rasul menjawab, dzalikal yaumu wulidtu fih. Karena hari Senin, hari di mana aku dilahirkan di dalamnya. Maka oleh karena itu para ulama memandang disunatkan juga, sebagian ulama memandang disunatkan juga berpuasa pada hari kelahiran. Gak apa-apa bagi. Kita ibu berpuasa boleh kapan saja, sebanyak apapun juga. Ada namanya puasa mutlak. Ibu sedang ini Senin udah, Kamis udah, apalagi puasa mutlak lah apa aja, kapan saja silahkan. Misalnya pada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, yang penting bukan pada hari-hari yang dilarang berpuasa. Jadi tidak apa-apa ibu, silakan itu sah dan bahkan insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu, silakan ibu, ibu. Betul, betul, betul. Tapi kan kadang-kadang orang tuh pas udah kayak ada gimana ya, kalau anak sekarang istilahnya lagi Betul. mode Ramadan dia langsung kayak berubah gitu dia terus banyak yang seperti Ustaz bilang tadi. Tapi bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan sesudahnya dia berbalik lagi Betul. kayak asli gitu. Nah, bagaimana itu Ustaz? Apakah dia tetap diberi ampunan? Lalu kalau dia udah melakukan semua apa yang Ustaz bilang itu di bulan Ramadan, lalu dia nggak ketemu lagi Ramadan di tahun depan, bagaimana ampunan yang dia minta? Betul. Masya Allah.
Barakallahu fiik. Pertanyaan bagus sekali Bucut. Jazakillah khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Artinya apa Ibrahim? Jika kita berbuat baik sekecil apapun, Allah akan memberikan pahala untuk kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang berbuat kebaikan dapatkan pahalanya. Artinya, kalau ada orang misalnya dia di Ramadannya soleh luar biasa, dapat pahala. Tapi setelah Ramadan kembali lagi ke masa-masanya, maka yang Ramadannya dapat pahala, yang berikutnya itu mendapat perhitungan yang lainnya. Hanya apakah dia mendapatkan ampunan dari Allah? Insya Allah. Meskipun hanya Allah yang mengetahui, tapi insya Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan dengan demikian mudah-mudahan suatu saat beliau kembali lagi. Hanya yang jelas kata para ulama begini. Di antara doa kita dikabulkan oleh Allah. Di antara ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah Allah memudahkan kita dan kita berbuat baik setelah waktu itu berlalu. Jadi misalnya kalau Ramadan kita nggak tahu nih diterima nggak ibadah kita lihat di bulan Syawal dan seterusnya. Kalau tetap dalam kebaikan itu menunjukkan Allah menerima ibadahnya. Karena ingat lagi ya, ketika Allah mudahkan kita melakukan kebaikan, itu hakikatnya adalah rezeki yang luar biasa. Balasan dari kebaikan kita. Ada orang misalnya datang ke masjid aja nggak bisa, datang ke musola aja nggak bisa misalnya. Itu artinya apa? Tanda tanya, kenapa nggak bisa dimudahkan begitu? Sampai ulama mengatakan, kata ulama begini, orang yang susah untuk melakukan sholat malam hari, itu karena dosa yang dilakukannya. Kata para ulama demikian. Jadi artinya bahwa ketika dia berbuat baik di bulan Ramadan, Allah memberikan pahala. Tapi ketika kembali bisa kepada masa-masa yang tidak baiknya, Allah akan memperhitungkan juga. Maka yang bersangkutan tetap kita doakan mudah-mudahan beliau suatu saat kembali lagi kepada artinya terus optimal dan istiqomah dalam kebaikan seperti bulan Ramadan. Karena khawatir masuk kepada yang tadi. Ciri ibadah diterima seseorang. Ciri doa dikabulkan seseorang itu adalah Allah memudahkan dia untuk terus melaksanakan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Khawatir beliau baik di Ramadan, setelahnya kemudian tidak baik lagi. Khawatir justru ini menjadi tanda apa? Tanda tidak diterimanya ibadah pada bulan Ramadan. Auzubillah. Nah, kita optimalkan terus untuk terus istiqomah karena Ramadan ini masa pelatihan, masa berikutnya adalah masa pengamalan dari apa yang kita dapatkan di Ramadan sehingga insya Allah kalau kita optimal dan istiqomah kita mendapatkan yaitu kemuliaan tadi yaitu kemuliaan Ramadan dan juga yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz. Begitu Pak. Baik keluarga, marilah kita sama-sama akhir dengan doa bersama mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada kesempatan pagi yang mulia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين وارحمنا وأنت خير الراحمين وعافنا واعف عنا وأنت خير العافين وارزقنا وأنت خير الرازقين وافضل علينا وأنت خير المفضلين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم إن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ampunilah dosa kesalahan kami, kedua orang tua kami, mertua kami, pasangan kami, kakak, adik, kerabat, keluarga besar, handai tolan muslimin muslimat. Ampunilah dosa kesalahan kami semua ya Allah. Terimalah segala ibadah kebaikan kami semua ya Allah. Mudahkan semua urusan kami ya Allah, dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Bimbinglah kami untuk selalu dalam agamamu, dalam ridhamu dan di jalanmu. Jauhkan kami dari bala musibah bencana penyakit yang kami tidak sanggup memikulnya. Jauhkan kami dari semua makhlukmu yang jahat atau yang berniat jahat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah. Mudah-mudahan di antara kami jika ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika di badan kami ada penyakit yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui, ya Allah sembuhkan ya Allah. Karena yang maha penyembuh hanya Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga mohon padamu ya Allah yang sedang sulit di antara kami berikan jalan kemudahan dan kemudahan.
Berikan jalan keluar dan kemudahan. Yang sedang ada hajat dan keinginan, kabulkan hajat keinginan kami ya Karim ya Rabbal Alamin. Kami juga memohon padamu ya Allah ya Rahman ya Rahim untuk anak mantu dari Ibu Riyati, yaitu Ibu Yunita Elvira Anissa binti Taurigani yang sedang sakit di rumah sakit RSCM. Mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala kami mohon padamu ya Allah, sembuhkan beliau ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Kembalikan seperti sedia kala ya Karim. Karena Engkau yang Maha Penyembuh ya Allah. Engkau yang Maha Penyembuh ya Allah. Engkau yang Maha Penyembuh ya Allah. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfiha ishfiha wa anta syafi la syafi'a illa ant shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfiha wa anta syafi la syafi'a illa ant shifaan la yughadiru saqama. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ربنا لا تدعنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا هما الا فرجته ولا طالب علم الا وفقته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين اللهم آمين يا رب.